Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Nama Presiden Joko Widodo berulang kali disebut dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang digelar Rabu 27 Maret lalu. Kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, menuding ada intervensi Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang membuat perolehan suara pasangan Prabowo Gibran meroket. Salah satunya lewat penyaluran bansos. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Sementara Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres 2024. Menurut Todung, nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Menanggapi namanya yang disebut-sebut dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Ia menegaskan dia tak mau berkomentar terkait jalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden disebut-sebut namanya sebagai abuse of power dan lain sebagainya. Apa? Apa untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Jokowi memang enggan berkomentar, namun tim hukum Prabowo Gibran langsung angkat bicara dan menilai isi gugatan tidak memiliki dasar, termasuk soal penyaluran bansos. Publik pun menanti proses pembuktian dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 yang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dengan nama Presiden Jokowi yang disebut-sebut dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Mas Burhan, ini kalau dilihat dari tim Amin dan juga Ganjar Mahfud ini kompak gitu ya menyebut nama Presiden Joko Widodo di sidang. Ini sebenarnya arahnya mau kemana? Mau pembuktian kecurangan Pilpres atau pembuktian kecurangan Jokowi dalam pemilu, Mas Burhan? Ya, sebenarnya arah yang ditembakkan oleh tim hukum Paslon 01 atau 03, saya kira dari dua yang tadi Jihan sebutkan nggak bisa dipisahkan. Jadi kira-kira line of reasoning tim hukum Paslon 01 atau 03 adalah Pilpres 2024 itu dianggap penuh dengan kecurangan, dan kecurangan itu langsung dari pucuk pimpinan negara ini, Pak Jokowi. Dan karenanya kedua kubu tadi menyebut keterlibatan Presiden Jokowi dalam dakwaan mereka. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang dari awal sudah sangat bisa diprediksi. Jadi karena selisih terlalu lebar antara 02 dengan 01 dan 03, akhirnya
tim hukum Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak mau masuk pada urusan kuantitatif. Jadi mereka tidak mau masuk pada urusan selisih hasil, tetapi lebih pada aspek kualitatif yang menyebabkan Mas Anies maupun Mas Ganjar kalah telak dibanding Pak Prabowo. Dan untuk menunjang argumen itu, ya untuk menunjukkan bahwa ada dampak sangat eksponensial yang menyebabkan Anies maupun Ganjar kalah, mereka menyebut langsung keterlibatan presiden dalam proses pemenangan 02. Nah ini yang harus dibuktikan dalam dakwaan atau sidang di MK. Artinya memang mau membuktikan gitu ya bahwa memang ada keterlibatan Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2024 ini. Lalu ini kan juga sidang ini kan menjadi konsumsi publik. Bagaimana publik membaca sidang ini dengan tuntutan-tuntutan atau gugatan dari pemohon? Sebenarnya kan tidak ada yang baru ya. Kita justru sedang menunggu bukti yang ingin ditunjukkan oleh paslon 01 dan 03. Karena kalau dari sisi alasan yang selama ini disampaikan, narasi yang selama ini disampaikan soal kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, ya, sistematik, itu kan sudah sering kita dengar di media. Yang kita perlu mendengar lebih jauh adalah bagaimana bukti yang disodorkan oleh kubu 01 dan 03 untuk memperkuat narasi itu. Nah misalnya ya yang ditunggu oleh publik misalnya, apakah bansos yang diberikan oleh pemerintah itu hanya pada kelompok masyarakat yang mendukung 02 saja? Ataukah bansos juga diterima oleh 01 dan 03? Kalau iya, berarti harus memperkuat bukti lebih jauh dengan mengatakan bahwa bansos tadi mengubah sikap pilihan. Awalnya misalnya mereka memilih 01 atau 03, tetapi setelah menerima bansos itu pindah ke pasangan 02. Nah ini nggak mudah, Jihan. Pembuktian semacam ini nggak mudah, dan karenanya perlu pembuktian yang beyond reasonable doubt ya, yang kira-kira memperkuat narasi yang selama ini disampaikan oleh 01 dan 03. Jadi dengan narasi yang diperkuat saat ini kira-kira akan mengubah sentimen publik nggak ke Presiden Jokowi? Nah sejauh ini belum ya. Survei terakhir kami, approval rating Presiden Jokowi masih di kisaran 76%. Masih cukup tinggi meskipun turun dibanding waktu hari H. Hari H itu mencapai 80%. Tetapi penurunannya itu bukan karena bukti atau narasi yang disampaikan oleh 01 atau 03. Approval rating Presiden Jokowi agak turun itu karena kelangkaan beras gitu. Jadi sepertinya memang buktinya masih kita tunggu karena toh sidang di MK juga masih baru ya. Tetapi kalau misalnya narasinya diperkuat dengan bukti yang meyakinkan, ya bisa jadi ya publik akan berubah. Tapi per hari ini kita masih menunggu narasi apa yang mau dibawa. Misalnya nih ya, survei Litbang Kompas berdasarkan exit poll hari H itu menunjukkan bansos sendiri itu tidak serta-merta meningkatkan elektabilitas 02. Jadi exit poll Kompas itu menunjukkan bahwa gitu ya, 01 dan 03 pun pemilihnya juga menerima bansos, dan mereka yang tidak menerima bansos juga memilih 02. Dan ini sama juga dengan survei indikator. Tetapi tidak serta-merta kita katakan bansos tidak punya efek kepada paslon 02. Efeknya itu tidak langsung. Jadi bansos itu meningkatkan approval rating Presiden Jokowi. Jadi tidak secara langsung meningkatkan elektabilitas 02, tapi memperkuat meningkatkan approval Presiden Jokowi, dan ada korelasi signifikan dan positif antara approval rating Presiden Jokowi dengan pilihan mereka terhadap Prabowo Gibran. Jadi efeknya tidak langsung, dan itu yang ditemukan oleh Litbang Kompas maupun indikator. Jadi tim hukum ini pengen menggiring opini dari publik ini terkait dengan framing atau sentimennya Jokowi dan juga Pilpres ini seperti apa sebenarnya? Ya ini masih awal ya Jihan, kita masih menunggu. Saya terus terang belum melihat peluru yang ditembakkan itu penuh dengan bukti yang meyakinkan, karena memang baru memulai ya. Jadi saya masih menunggu sebenarnya apa yang dimiliki oleh kubu 01 atau 03. Misalnya
ya katanya kan akan ada dihadirkan saksi dari Kapolda, ya kan, yang akan menunjukkan betapa negara terlibat dalam urusan pemenangan. Nah, kita tunggu Kapolda aktifnya siapa nih yang akan dibawa ke sidang MK. Jadi atau tidak? Jangan-jangan nggak jadi. Gitu ya. Kemudian kita juga menunggu misalnya bukti-bukti lain yang dibawa oleh 01 atau 03. Termasuk jangan lupa 02 sebagai pihak terkait kan mungkin punya senjata rahasia ya. Mereka kan mungkin juga memegang kartu-kartu truf yang dilakukan oleh pihak lawan terkait dengan apa yang diklaim juga sebagai kecurangan. Misalnya bukti PC yang membantu pasangan calon presiden tertentu. Nah ini semua belum dihadirkan di sidang karena memang baru memulai. Jadi kita perlu lebih sabar menunggu proses. Tetapi intinya saya termasuk orang yang berharap ya, semua malpraktik ya, dan tuduhan kecurangan itu bisa dituntaskan. Kalaupun toh tidak melalui MK, tapi paling tidak ada proses lain yang membuat kita bisa move on terkait dengan hasil pemilu 2024. Dan siapapun yang ditetapkan oleh KPU maupun MK sebagai pemenang, itu mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai pemimpin nasional. Ya, Nah, Mas Burhan, ini yang juga harus menarik untuk kita amati bersama. Ini sebenarnya sejauh mana tujuannya? Apakah memang sekedar proses hukum di MK atau akan dimanfaatkan sebagai bergening politik oleh para parpol dari kubu 01 dan juga 03? Kalau di MK kan jalurnya jalur hukum ya. Jadi MK terkait dengan PHPU, perselisihan hasil sengketa pemilu. Di situ wilayah MK dalam mengambil putusan terkait dengan masalah ini. Nah, jalur politik itu ada di DPR melalui melalui angket. Nah, per hari ini itu masih omong kosong, masih omon-omon kalau istilah Pak Prabowo ya, berkaitan dengan inisiasi untuk menggulirkan hak angket. Padahal dari awal kan baik partai pendukung 01 atau 03 berkuar-kuar akan segera menggulirkan hak angket. Nah, kita tunggu kalau misalnya mereka serius menggulirkan hak angket, seharusnya prosesnya segera dimulai. Karena ini sudah lama sekali kita dengar, tetapi sepertinya kok ada persoalan di internal partai pendukung 01 dan 03, sehingga hak angket itu sepertinya layu sebelum berkembang. Baik, kita tunggu bersama ya, ini sebenarnya tujuannya memang untuk proses hukum atau memang ada hal lain gitu di belakangnya. Terima kasih atas perbincangannya Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Salam sehat, selamat malam. Malam.